Halo rekan-rekan, nama saya Syahna Tiara. Saya adalah dosen program studi komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kelas kali ini saya akan berbagi mengenai produksi berita media cetak yang terdiri dari definisi berita, konsep berita, nilai berita, kelayakan berita, dan jenis-jenis berita. Untuk definisi berita, menurut para ahli, Dow, Newsom, and James Wallace dalam Media Rating News for the Mass Media, berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas oleh masyarakat. Secara umum, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, atau penting bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, internet, dan media online. Ada 8 konsep berita. Yang pertama adalah berita sebagai laporan tercepat, berita sebagai ramalan, berita sebagai rekaman, berita sebagai fakta objektif, berita sebagai interpretasi, berita sebagai sensasi, berita sebagai minat instani, dan berita sebagai gambar. Ada 11 kriteria umum nilai berita. Yang pertama ada keluar biasaan. Merupakan berita adalah sesuatu yang luar biasa, bukan peristiwa yang biasa. Contoh beritanya, Presiden Jokowi digigit anjing saat sedang jogging di seputaran istana. Nah, berita ini tergolong berita yang luar biasa. Dan yang kedua adalah kebaruan. Merupakan berita adalah semua hal yang terbaru. Misalnya, Presiden Indonesia yang baru telah terpilih. Dan yang ketiga adalah akibat. Di sini adalah berita adalah yang berdampak luas. Contoh halnya adalah harga cabai melonjak tajam hingga mencapai 100.000 per kilogram. Dan yang keempat adalah aktual, merupakan berita yang sedang atau baru saja terjadi. Seperti contoh penjemputan besar-besaran Habib Rizik di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Yang kelima ada kedekatan. Merupakan berita adalah sesuatu yang dekat baik psikologis maupun geografis. Contoh beritanya adalah mantan ibu negara Hajah Ainun Habibie meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Jerman. Dan yang keenam ada informasi adalah berita adalah informasi menurut Wilhelm Schramm. Informasi adalah yang bisa menghilangkan ketidakpastian. Contoh beritanya adalah pemerintah Indonesia akan menaikkan gaji anggota TNI. Dan yang ketujuh ada konflik. Merupakan berita adalah konflik atau pertentangan. Contoh beritanya adalah artis senior Ayu Azhari dilaporkan anak kandungnya sendiri karena selalu bersikap kasar. Dan yang ke-8 adalah orang penting. Merupakan berita adalah tentang orang-orang penting yang menjadi public figure sehingga apa yang dilakukan dan apa yang terjadi dengan dirinya pasti menarik perhatian publik. Seperti contoh, artis Raffi Ahmad mengajak Dimas Baam jalan-jalan karena viral wajahnya yang mirip dengannya. Dan yang ke-9 adalah kejutan. Merupakan berita adalah kejutan yang datangnya tiba-tiba di luar dugaan, saat sebelumnya hampir tidak mungkin terjadi. Contoh, beritanya adalah desainer wanita Poppy Darsono dilaporkan adik kandungnya ke kepolisian dengan tuduhan penculikan. Dan yang ke-10 ada ketertarikan manusiawi. Merupakan berita adalah yang menggetarkan hati, menggugah perasaan, dan mengusik jiwa. Lebih cenderung emosional dibandingkan rasional. Contoh beritanya adalah seorang pembantu rumah tangga berhasil membawa kabur 3 bocah anak majikannya dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Nah, untuk yang terakhir adalah seks. Merupakan berita adalah informasi seputar seks yang berkaitan dengan perempuan. Seperti contoh, beritanya adalah Cut Tari mengakui bahwa dirinya adalah pelaku video asusila bersama Ariel Peter Pan. Kelayakan berita menentukan layak atau tidaknya suatu berita dipublikasikan ada 3 kriteria, yaitu berita harus penting, berita harus aktual, dan berita harus unik. Jenis berita dalam aktivitas jurnalistik yakni berita elementary adalah berita intermediate dan berita advance. Untuk yang pertama adalah berita elementary adalah straight news report atau laporan berita langsung yang merupakan laporan langsung mengenai peristiwa tersebut. Yang kedua adalah deep news report adalah laporan berita mendalam. Merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan straight news report. Dan yang ketiga adalah comprehensive news atau berita menyeluruh, merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek.
Dan untuk yang kedua adalah berita intermediate. Di sini terbagi dua, yaitu interpretative news report atau laporan berita interpretatif, merupakan berita yang lebih sekedar dari straight news dan deep news. Biasanya berita interpretatif memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa yang kontroversial. Namun fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti, bukan opini. Dan yang kedua adalah feature story report atau laporan berita khas. Merupakan dalam laporan berita, biasanya reporter menyajikan informasi yang penting untuk para pembaca. Sedangkan dalam feature, penulis mencari fakta untuk menarik perhatian para pembacanya. Ketiga adalah berita advance. Terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah deep reporting, pelaporan mendalam. Merupakan pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Dan yang kedua adalah investigasi reporting, pelaporan investigasi penyelidikan. Merupakan berita ini memasukkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. Dan yang terakhir adalah editorial news atau berita editorial atau tajuk rencana. Merupakan pikiran sebuah institusi yang diuji dengan sidang pendapat umum. Nah, untuk berdasarkan sifat dan kejadiannya ada 4 jenis berita. Yang pertama adalah berita yang sudah diduga akan terjadi. Contoh, wawancara wartawan dengan Menpora Iman Nahrawi usai menghadiri rapat event olahraga. Dan yang kedua adalah berita tentang peristiwa yang terjadi mendadak. Seperti contoh beritanya adalah peristiwa runtuhnya bangunan parkir di Blok A Pasar Tanah Abang yang menelan banyak korban jiwa. Dan yang ketiga adalah berita tentang peristiwa yang direncanakan akan terjadi. Contoh, peristiwa peringatan hari ulang tahun TNI setiap 5 Oktober. Yang keempat adalah berita tentang gabungan peristiwa yang terduga dan tidak terduga. Contoh beritanya adalah peristiwa berhasil lolosnya sekelompok kecil anggota OPM dan sempat melakukan atraksi yang bisa mengancam jiwa presiden pada saat ia sedang menghadiri sebuah acara di Jayapura. Nah, jenis berita dilihat dari lingkup beritanya, merupakan jangkauan materi pemberitaannya. Pemberitaan berita dikategorikan ke dalam 4 kelompok, yaitu berita lokal, berita regional, berita nasional, dan berita internasional. Jenis berita dapat dilihat dari sifat berita, merupakan sifat materi berita itu sendiri. Seperti berita itu untuk menghibur, berita itu untuk mendidik, berita itu untuk memberi tauladan, berita itu untuk mempengaruhi. Sekian dari saya, terima kasih.